Santapan Harian Selasa 18 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sekarang kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hendak belajar dari-Mu. Hati kami terbuka untuk mendengar-Mu melalui kebenaran sabda-Mu saat ini. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berteduh. Amin. Ulangan 6 ayat 10-25. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu, untuk diberikan kepadamu, negeri dengan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan segala barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila itu terjadi dan engkau makan serta menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jangan sampai murka Tuhan Allahmu menyala-nyala terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Haruslah dengan sungguh-sungguh kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, pada peringatan dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Engkau harus melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka engkau harus menjawab anakmu itu, kita dahulu budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi Dia membawa kita keluar dari sana, supaya kita dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya keadaan kita senantiasa baik dan kita dibiarkan hidup seperti hari ini. Kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sahabat Santapan Harian, ujian dalam kehidupan bukan hanya terjadi ketika kita gagal, tetapi kadang ujian yang lebih besar terjadi ketika Allah memberi kita keberhasilan dan hal-hal yang baik. Musa mengatakan bahwa Allah akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Kelimpahan yang Allah berikan begitu luar biasa, sehingga kepada mereka akan diberikan kota-kota yang besar dan baik yang tidak mereka dirikan. Rumah dan segala barangnya yang tidak mereka gali, kebun yang tidak mereka tanami, semuanya akan diberikan kepada mereka.
Allah kemudian memperingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan memberi mereka semua kelimpahan itu. Jika kemudian mereka menyembah berhala, maka Allah akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Apa yang Allah janjikan kemudian Allah berikan. Hanya ada 3 kota Kanaan yang dibakar, yaitu Yeriko, Ai, dan Hazor. Semua kota yang lain diberikan Allah dalam keadaan utuh, sehingga orang Israel dapat menikmati kelimpahan yang luar biasa. Peringatan yang diberikan di sini, yang ternyata memang terbukti umat lakukan, menunjukkan bahwa kebaikan dan kelimpahan yang Allah berikan terbukti diterima oleh umatnya, walaupun melalui ujian yang berat. Ujian kehidupan tidak hanya terjadi saat kita gagal, yang kemudian membuat kita menghalalkan cara yang tidak benar supaya berhasil. Keberhasilan pun dapat menjadi ujian yang tidak kalah beratnya, bahkan kadang lebih berat. Keberhasilan bisa membuat kita tidak setia, lalu melupakan dan meninggalkan Allah. Tidak heran penulis Amsal berdoa supaya Allah tidak memberinya kemiskinan ataupun kekayaan, karena keduanya bisa menjadi batu sandungan. Ingatlah, seluruh kehidupan kita adalah peperangan rohani, dan kita harus bergantung pada Roh Kudus, baik saat kita gagal dan belum berhasil, maupun ketika kita berhasil dan diberi kelimpahan. Waspada dan setialah dalam kebaikan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdiam diri sejenak untuk mengingat-ingat segala yang kami miliki di dalam Engkau. Beri kami mata untuk melihat berkat pemeliharaanmu dan tolong kami untuk mengingat setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus kami memohon. Amin.